Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh dan soleha di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar tematik. Sudah masuk subtema 3 muatan pelajaran IPA. Sebelum itu kita masih di tujuan pembelajaran. Marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu dan pemahaman yang luas. Amin. Sekarang kita masuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis bunyi. Yang kedua, melalui percobaan, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Yang ketiga, melalui percobaan, siswa dapat menjelaskan pemantulan dan penyerapan bunyi. Terus yang keempat, melalui percobaan, siswa dapat menyajikan laporan pemantulan dan penyerapan bunyi dengan lengkap. Sekarang jenis bunyi. Jadi berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bunyi infrasonik, yang kedua audiosonik, dan juga ultrasonik. Kita masuk pertama, bagian A, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz per detiknya. Bunyi infrasonik ini hanya bisa didengar oleh sebagian hewan, seperti ikan lumba-lumba, jangkrik, dan anjing. Bagian B, bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 Hz per detiknya. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia, namun manusia lebih peka terhadap bunyi yang memiliki frekuensi, ya. Itu ya untuk bunyi audiosonik. Terus bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi, ya. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh sebagian hewan, diantaranya kelelawar, paus, tikus, dan katak. Jadi di sini bunyi bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik. Yang kedua, bunyi audiosonik. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Sekarang, masih ingatkah pembahasan kita sebelumnya mengenai salah satu sifat bunyi yang dapat merambat? Bunyi dapat merambat melalui media cair, padat, dan gas. Sekarang kita akan mempelajari bunyi lainnya, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat diserap. Anak soleh dan soleha, untuk lebih jelasnya mari kita melakukan percobaan berikut ini sesuai pada halaman 135. Nanti dilihat bukunya ya, ada pada halaman 135. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan. Ada piring kaca, ini ada semua di rumah ya. Piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Nanti jam ya.
Cara kerjanya, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Ini bisa dilihat di buku paketnya, nak. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji atau jam tangan di telingamu dengan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detak jarum arloji? Yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detak jarum? Ini boleh adik atau kakak, ya, atau ada orang di rumah, nak, ya. Ini kalau dipraktekkan di sekolah sama teman. Sekarang kesimpulannya, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Ini bisa pakai sponsnya itu dari yang untuk cuci piring, boleh, terserah. Itu hanya contohnya, ya. Sifat bunyi dapat dipantulkan. Telah disebutkan di atas bahwa salah satu sifat bunyi adalah dapat dipantulkan. Bunyi bisa dipantulkan ketika mengenai benda yang permukaannya keras seperti batu, kaca, papan. Menurut sifat bunyi dapat dipantulkan dibedakan menjadi 2, yaitu gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi pantul ini merusak bunyi aslinya. Biasanya hal ini terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pantul cukup dekat. Ya. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar hampir setelah bunyi asli selesai diucapkan. Biasanya hal ini terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pantul cukup jauh. Gema ini dapat memperjelas bunyi aslinya. Bunyi memiliki sifat dapat diserap. Selain bunyi dapat dipantulkan, ternyata bunyi juga dapat diserap. Bunyi akan diserap ketika mengenai permukaan benda yang lunak seperti karet, busa, kain, goni, dan karpet. Biasanya benda-benda ini digunakan untuk mengurangi efek dari bunyi pantul seperti di studio musik maupun bioskop. Ya. Ini sudah ada contohnya. Sekarang untuk soal evaluasi, yang pertama, jelaskan jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang kedua, kamu telah melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. A. Benda-benda apa saja yang dapat menyerap bunyi. B. Benda-benda apa saja yang dapat memantulkan bunyi. Itu, nak, ya. Ada 2 soal. Semoga dimudahkan dalam menjawab soalnya, nak, ya. Ustazah tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.